Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Selamat datang dalam ibadah keluarga yang di rumah maupun dimanapun berada. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita masuk dalam ibadah keluarga malam ini. Dan perlu diketahui, pelayan firman pada malam hari ini dibawa oleh Diaken Ibu Jen Rahakbau. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam ajakan beribadah. Di gunung dan di lura, di padang dan di hutan, di kota maupun desa, dimanapun umat Tuhan tak luput dari pandangannya. Ia menyertai, menghibur, dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya. Meski dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, karena itu hendaklah kita terus bersyukur, sujud, menyembah Allah, dan takut akan Dia setiap waktu. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepada Allah. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Nyanyian Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kehidupan ini ya Bapa. Di malam hari ini kami anak-anak-Mu datang mencari Engkau Tuhan dalam ibadah keluarga. Biarlah Tuhan berkati kami. Tuhan jauhkan kami dari segala cobaan dan godaan, agar kami lebih setia takut kepadamu Tuhan, dan selalu setia beribadah kepada Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 108 ayat 13 sampai 14 secara berbalasan. Berikanlah kepada kami
pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kembali kita nyanyi Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan 2, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh hidupmu. Jika kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akan budi Kau cerahkan. Hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan tetap menyertai, menjaga dan melindungi kami sampai kami pada saat ini ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan juga bagi kami tiba waktunya mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami sebagai pelayan firman, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang sungguh, bahkan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membagikan firman-Mu, firman-Mu boleh menjadi pedoman yang baik untuk kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan kita saat ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi kita mau memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang teman pernah mengeluhkan tentang sikap rekannya yang pernah menawari dirinya untuk bergabung dalam bisnis MLM atau bisnis multi level marketing. Awalnya dia diperlakukan dengan sangat spesial. Dia ditelepon dengan rajin, diajak jalan, kemudian ditraktir makan. Namun pada satu kesempatan ketika teman saya ini mengambil keputusan untuk tidak bergabung karena memang ia tidak memiliki keahlian di dalam marketing atau menjual, sikap rekannya berubah drastis, menjadi tidak bersahabat dan terkesan bermusuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sikap ini memperlihatkan kemunafikan. Pura-pura baik kalau ada maunya. Berbuat baik hanya sebagai umpan yang sebenarnya mereka memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Dan biasanya orang-orang seperti ini memiliki batas waktu dan kesabaran. Ketika tujuan mereka tidak tercapai, maka terkuaklah karakter asli mereka. Bapak Ibu yang kekasih, ini sering juga menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan tentunya kalau saya mau kaitkan dengan bagian firman Tuhan saat ini, sikap ini amat bertolak belakang dengan ciri khas sebagai anak-anak Allah yang sejati, yang seharusnya mampu untuk saling mengasihi dengan tulus tanpa dibatasi oleh apapun. Sebab pada hakikatnya Allah sebagai Bapa adalah Allah yang penuh kasih. Hal ini yang mau dibagikan oleh penulis kitab Yohanes di dalam suratnya kepada umat Tuhan yang kala itu diperhadapkan dengan begitu banyak ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang tidak mengakui atau tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Ajaran-ajaran ini juga tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia dan sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya untuk melakukan karya keselamatan bagi umat manusia. Dan karena keberdosaan manusialah sehingga terputus hubungan antara manusia dengan Bapa sebagai penciptanya. Itu sebabnya Allah mengambil inisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, membawa karya keselamatan. Karena itulah hakikat Bapa sebagai kasih. Karya kasih Allah itulah yang terlihat di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan karya keselamatan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah di dalam Kristus, di dalam kesempurnaannya sebagai Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya di dalam keterbatasan dan ketidaklayakan kita sebagai manusia, perbuatan kasih yang nyata harus terlihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Peneguhan yang dilakukan oleh penulis kitab Yohanes juga menjadi peneguhan di dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam Imamat 19 ayat 2 ketika Allah berbicara pada umatnya, Dia katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah mau sebagaimana Ia yang kudus, Dia mau kita anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan. Dan hidup dalam kekudusan identik dengan hidup dalam kebenaran, yaitu hidup yang mau taat pada perintah Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kudus atau hidup yang benar itu harusnya menjadi ciri utama di dalam kehidupan anak-anak Allah. Itu kita dapat baca di ayat 19 dalam bagian pembacaan pada pagi hari. Dan salah satu indikasi bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran,
adalah saat kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mau mengasihi Yesus. Di sisi yang lain, kita juga merefleksikan kasih Yesus itu di dalam kasih terhadap sesama manusia. Beriman kepada Kristus harus dibuktikan dalam kemauan untuk mengikuti perintah-Nya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Yesus dalam bagian pembacaan kita adalah untuk saling mengasihi, karena Ia sudah lebih dahulu mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Dan ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita bilang kita bisa mengasihi Allah, berarti kita juga harus bisa mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, standar kasih manusia di dunia biasanya banyak motivasinya. Kita mengasihi orang setelah orang itu mengasihi kita. Atau seperti contoh yang saya bagikan dalam ilustrasi yang di awal tadi. Kita mengasihi sesama ketika ada maunya. Kita mengasihi sesama ketika nanti kita mendapat untung di dalamnya. Kita mengasihi sesama dengan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang tulus. Dan ini sangat berbeda jauh atau bertolak belakang dengan standar kasih Allah. Standar kasih Allah tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Standar kasih Allah mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Standar kasih Allah, kita berani mengasihi musuh kita. Sebab Allah di dalam Kristus telah lebih dahulu mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, praktek kasih bukan hal yang gampang dilakukan. Karena kita selalu terkandas dalam egoisme kemanusiaan kita. Seringkali bertabrakan dengan motivasi-motivasi di balik itu. Ada begitu banyak rumah tangga yang hancur karena suami istri tidak mampu mengejawantakan kasih Allah atau standar kasih Allah itu di dalam kehidupan rumah tangga. Itu sebabnya kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Saat kita memiliki hubungan yang intens dengan Allah, Allah akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa pribadi, melalui saat teduh, dan melalui persekutuan di dalam gereja sebagai bentuk kebersatuan dengan Allah. Karena di dalamnya ada firman Tuhan yang mau mengingatkan kita, ada firman yang mau menegurkan kita ketika kita salah melangkah. Ada firman yang menguatkan kita untuk tetap berjalan di dalam kehendak Allah. Dengan demikian, karya Roh Kudus boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan terlihat nyata ketika Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya mampu memperlakukan sesama dengan kasih yang sesuai dengan standar Allah, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut perintah Tuhan bila dilakukan dengan tanpa beban akan mendatangkan sukacita. Hidup di dalam Tuhan membuat kita terjaga. Seperti dalam firman di dalam Mazmur 119 ayat 165 yang menyatakan, "Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan membuat kita kuat untuk melangkah di dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Walaupun ada begitu banyak pergumulan hidup yang menerpa pergumulan keluarga kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Situasi yang benar-benar menguji iman Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya.
Mari firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita untuk tetap memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan, memiliki kepekaan terhadap kasih untuk sesama kita. Kasihi sesama di dalam standar kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mau mendengarkan, tetapi mau kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Gita Bakti 215 bait 1 dan 2 menjadi respon nyanyian untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku beri pertolongan dan kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami menjadi bagian bagi kami saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mampu mengasihi sesama di dalam standar kasih Allah. Ajar kami untuk memiliki keteguhan iman yang penuh untuk selalu percaya kepadamu ya Tuhan di dalam Kristus, di dalam seluruh langkah-langkah hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini di dalam doa syafaat ini kami membawakan gereja kami, Gereja Erena, GPB Erena. Tuhan memberkati ketua majelis jemaat kami dengan keluarga. Tuhan memberkati pendeta jemaat dengan keluarga. Tuhan memberkati rekan-rekan presbiter, para pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, tim kerja, bahkan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Erena. Tuhan tolong berikan kami roh yang sehati seia sekata, agar di dalam kesatuan kami dapat melayani Engkau dan semuanya bermuara hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini juga kami mendoakan untuk jemaat kami ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, dengan seluruh harapan, pergumulan, dan kerinduan mereka. Para suami dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, di laut, di darat, di udara, atau dimanapun tempat Tuhan tempatkan mereka untuk mencari nafkah. Tuhan tolong berkati kehidupan mereka. Bahkan juga buat para bapak yang belum menikmati atau belum memiliki pekerjaan, ya Tuhan tolong kehidupan mereka, buka jalan bagi mereka untuk pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa buat ibu-ibu atau buat para istri. Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang sungguh, agar di dalam tuntunan ilahi kami boleh tetap menjadi istri yang setia mendampingi suami kami, menjadi tiang doa di dalam rumah tangga kami, bahkan menjadi rekan yang sepadan bagi pasangan kami, juga menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak kami. Bapa di surga, kami menyerahkan juga anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang masih bersekolah, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka butuhkan di dalam sekolah ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau mempercayakan anak-anak ini dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan akan memberikan berkat melalui kehidupan rumah tangga kami ya Bapa. Berkati anak-anak kami agar anak-anak kami juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menjaga pergaulan mereka, menjaga kehidupan mereka. Bawa hidup anak-anak kami agar menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, bahkan kemanapun Tuhan mengutus kehidupan mereka. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk program pelayanan yang sudah boleh disahkan di dalam sidang beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberkati agar semua program-program boleh berjalan dengan baik dan semua boleh menjangkau orang-orang yang betul-betul membutuhkan kasih sayang-Mu melalui pelayanan kami. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, ada banyak yang kami pohonkan kepadamu. Kami juga mau menyerahkan jemaat-jemaat kami yang sakit, yang Tuhan perkenankan mereka ada di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, tolong kehidupan mereka, jamah tubuh mereka, angkat penyakit mereka ya Bapa, agar mereka boleh menikmati berkat kesehatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk selalu mengandalkan hidupnya pada Engkau ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang memiliki kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami, untuk orang-orang tua kami yang sudah dalam masa tua. Tuhan berkati juga kehidupan mereka. Walaupun kelemahan tubuh ada di dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan akan tetap menguatkan iman-iman mereka, sehingga mereka boleh tetap berdiri menjadi orang-orang tua yang bijaksana, yang mau tetap menjadi tiang doa bagi anak-anak, cucu, dan menantu, bahkan keluarga mereka ya Bapa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang boleh menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati berkat pertambahan usia, menikmati berkat pertambahan usia di dalam kehidupan perkawinan mereka, bahkan juga begitu banyak berkat-berkat yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, biarlah dengan pertambahan usia di dalam kehidupan mereka, bahkan pertambahan usia perkawinan, Tuhan semakin menambahkan harap, cinta, dan kasih di dalam kehidupan mereka.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan ada di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan yang membawa damai sejahtera bagi kami, rakyat bangsa Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa kami yang saat ini tengah masih menjalani untuk pembagian atau penyuntikan vaksin-vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia di semua lapisan masyarakat. Tuhan berkati agar program pemberian vaksin ini boleh berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan Kristus boleh bekerja melalui vaksin yang diberikan bagi kami, agar kami boleh terhindar dari pandemi-pandemi berikutnya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dalam pandangan mata Tuhan, dan Tuhan juga yang akan memberikan kami jalan keluar dari situasi yang terjadi sekarang ini. Bapa di dalam surga, amat banyak yang akan kami pohonkan daripadamu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengenal kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi harapan, pergumulan, dan kerinduan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembali kita masuk dalam ajakan beribadah, ajakan pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 66 ayat 13-14 yang menyatakan, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Nyanyian Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2. Marilah menghadap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, malam hari ini kami sudah beribadah bersama-sama, dan pada saat ini kami akan memberi persembahan syukur kami ini kepada-Mu ya Bapa. Biar persembahan ini menjadi pelayanan kasih bagi gereja kami, Gereja GPIB Irene. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu malam ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Gita Bakti 277 bait 1 dan 2 menjadi nyanyian pengutusan bagi kita saat ini. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak Ibu yang kekasih, dalam sikap tetap berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan. Pimpinan Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini kekal selama-lamanya.